لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Tebet di Mushola Atin As-Sembaris yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kembali Allah mudahkan kita di hari ini berkumpul di tempat ini untuk meluruskan niat. Kita pengen sama-sama duduk belajar agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita insyaAllah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Taib jamaah usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh musa'adatillah. Oleh karenanya ketika kita tahu Islam menginginkan kita total dalam masuk ke dalamnya secara total, udhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Ini tentu bukan cuma lipsting. Bukan cuma bahasan bibir. Kenapa? Karena wallahi agama ini menjelaskan manfaat Islam kepada orang yang sudah mengerti akan hukum dalam agama tersebut. Kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban, ya dia seorang muslim. Dia sholat, zakat, puasa, haji, dia muslim. Kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Tapi kan dia belum beriman. Kenapa? Karena dia baru menggugurkan kewajiban. Dia nggak tahu di balik kewajiban ada manfaat. Innallaha yuhibbu ayar asra ni'matihi ala abdi. Karena Allah tuh paling suka ngelihat bekas ibadah pada diri seseorang. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, sholat subuh tadi, nah semua juga sholat subuh tadi. Cuma efeknya ada gak? Sholat subuh tapi sama mertua gak akur. Sholat subuh sama suami ngegas. Sholat subuh tapi sama keluarga zolim. Gak kita perhatikan halal haram yang kita lakukan. Mana efek sholat subuhnya gitulah. Katanya baca Quran. Quran itu menenangkan hati. Anda kok gegibrikan gak pugu, gak tenang dalam hidup. Katanya baca Quran. Katanya zikir pagi petang. Kok tawakalnya gak timbul? Ini muhasabah penting nih. Karena gak ada yang menjamin besok kita ketemu subuh lagi. Gak ada yang ngejamin besok kita masih bisa baca Quran loh. Dan gak ada yang menjamin, wallahi gak ada yang menjamin kita besok masih bisa zikir pagi petang atau tidak. Gak ada yang bisa menjamin. Kalau kematian sudah gak bicara sakit atau sehat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti datang oleh kematian. Ini yang mesti kita sering muhasabahkan. Supaya gak terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Gitu ya. Tapi sampailah kita kepada bahasan pada bab ini tentang dalil yang ketiga di surat Al-An'am ayat 159 ketika Allah berfirman wa qauluhu ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Iya, ayat mengatakan bahwa innal ladzina farraqu dinahum, orang yang memecah belah agama. Memecah belah agama wa kanu syi'an. Kemudian mereka terpecah bergolong-golong lah karena itu. Lasta minhum fi syai'.
bukan tanggung jawabmu sedikit pun wahai Rasulullah terhadap mereka. Apa kaitan dengan masuk Islam secara total, Ustaz? Ini informasi bahwa agama sebelum yang dibawa oleh agama yang sebelumnya, maksudnya agama sebelum dibawa Rasul, ini kan ada Yahudi, ada Nasrani. Itu kan agama yang pecah. Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah. Wa tafarraqa an-Nasara ala 72 firqah. Wa tafarraqa ummati ala 73 firqah. Nabi informasikan gitu. Yahudi dulu terpecah jadi 71 golongan. Nasrani 72 golongan. Dan kita ini 73 golongan. Nabi informasikan gini bukan terus kabar gembira, bukan. Hati-hati ya. Walaupun bahasanya agama Islam, cuma macam-macam di dalamnya nanti. Semua mengaku Islam. Islam yang mana? Islam kami, Islam kami, Islam kami. Islam ormas yang ditawarin. Tergantung kondisi di negeri tersebut. Nanti hukumnya pun banyak hukum urufiyah. Hukum adat, tradisi. Oh kalau Islam di negeri saya mah mesti pakai sarung, tak? Islam di negeri saya yang mesti pakai kain ihram. Islam di negeri saya yang mesti pakai gamis. Oh kita enggak, tak, celana suntung. Islam di negeri kita begini-begini. Ini subhanallah muskilah. Kecil banget otak kita ya. Agama enggak mendetailkan tentang style penampilan. Tapi standar yang diomongin. Anda mau pakai gamis, Anda mau pakai sarung, Anda mau pakai celana bahan, Anda mau pakai celana kanvas atau blue jeans atau apa. Malaysia akhi. Yang penting kullu izarin tahta qadamain an-naru haqqu bi. Buat lagi-lagi. Setiap kain di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Kelas. Di negeri kita waduh 18 tahun saya berasa baru diakuin gitu ya. Ustadz pakai blue jeans, innalillah. Harusnya pakai pangsi gitu loh. Kan ajib bener. Maksudnya apa sih? Gak mudeng aja, gak standar banget gitu loh. Apa hubungannya Islam sama pangsi? Islam, pangsi, bahasa apa tuh? Ustadz kok gak pakai baju koko? Ustadzun, koko, udah beda bahasa, betul. Ustadz bahasa Arab, koko bahasa Glodok, betul. Kita maksain sesuatu yang bukan Islami. Nah ini tafarruq. Akhirnya terbentuklah firqah. Belanda senang banget sama begini nih. Dibikin pokoknya orang Islam di negeri ini terpecah belah. Sehingga nggak jadi sebuah kekuatan yang kuat. Dan itu dipegang sama musuh-musuh Indonesia sampai saat ini. Bagaimana caranya di Indonesia ini tetap berprovinsi bukan bersatu. Padahal itu harta karun bangsa ya. Ada tradisi itu harta karun bangsa. Yang mestinya kita bangga. Di atas Islam kita bisa bersatu. Karena pahlawan-pahlawan dulu tuh nggak bawa ormas. Nggak bawa firqah. Dia bawanya agama. Adapun tentang kostum yang mereka pakai itu uruf adat. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Ya. Sehingga ini yang mesti kita pelajari. Iya, Nabi dibilang, Muhammad, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Itu mereka yang memecah belah agama dan mereka terpecah-pecah memang. Lasta minhum fi syai'. Kamu nggak ada urusan sama mereka. Jangan dibikin bingung. Jadi kayak kita lihat di Arab Saudi, mau dari negara manapun, gaya manapun, Arab punya style sendiri. Oh sengkenya keluar, ya. Pokoknya udah ikutin. Ente turis, ente datang ke negeri ini, sekarang Allah titipkan Ka'bah ke aneh. Ente ikut aneh. Udah gak usah macam-macam. Ini orang lagi tawaf pakai jimat di betot, nggak ada beginian. Keluar, nggak ada. Gak usah macam-macam. Perempuan sana lagi sini. Haji, roh haji. Udah kita kalau nggak paham, galak banget. Bukan galak, memang tegas. Tapi kalau nggak digituin remang. Laki bini sholat bareng. Mas, kita selalu bersama mas. Pengen berbisik, Nabi lu siapa ya? Kan gitu. Dari mana dalilnya laki bini sholat branding betul? Ini akidahnya akidah laron sih susah. Pengen geraya geruyuk berdua kemana-mana. Jangan, Anda boleh gandengan dimanapun. Jangan kata gandengan, gendong-gendongan gak apa-apa. Tapi kalau ke masjid tolong bawa agama Tuhan, bukan agama masing-masing gitu loh. Alisa zakarukal uns.
laki kan tidak sama dengan perempuan, beda firqahnya. Ya laki-laki yang makin depan makin bagus, perempuan makin belakang makin takut nyasar tat. Enggak, di Ka'bah muter. Dari mana nyasar? Kecuali kalau jalan lurus nggak balik-balik lo nyasar. Udah pokoknya puter, tungguin di sini juga ketemu tadi muter. No, kelihatan gitu loh. Ya, ilmu lah yang dikedepankan. Nih jangan sampai kita bawa adat dalam hal ini gitu loh. Taib, ayat tadi itu mengandung larangan perpecahan mutlak. Lasta minhum fi syai'. Udah Muhammad jangan berpecah belah kalian. Mesti bersatu kalian. Katakan kepada umatmu agama yang kalian yakini, agama yang kubawa. Agama yang Allah ketok palu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah tegas mengatakan bahwa wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, jelasnya di Al-An'am ayat 159 ini dalil penekanan tentang itu. Bahkan kalau terjadi perpecahan, karena sifat manusia ini kan suka berbeda. Lakanut, ingkar gitu loh sifatnya. Kadang-kadang mengiyakan atau menidakkan sesuatu menurut perasaan atau feeling. Dalam agama kita nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa pakai feeling. Agama ini dalil. Kul hatu burhanakum, berikan dalil. Kalau nanti perasaan kita nggak nerima ini dalil, ya perasaan ngalah, dalil dikedepankan. Mau bilang apa? Memang sudah hukum alam, ya. Tapi memang agama punya hukum sendiri yang alam mesti ngikut. Ya kesel nggak kesel, memang kita mesti hormat sama orang tua. Walaupun kita digedein sama sebelah doang, nih laki bini bercerai, anak diambil sama salah satunya. Ini anak digedein cuma sebelah, dicuci otaknya supaya benci sama mantan pasangan dia. Kalau ibunya pegang nih anak, habis di kuping tuh anak digerendengin mulu. Hati-hati ya Babel ya. Tuh orang nggak jelas. Jelas Pak tadi? Enggak, bukan itu maksudnya gitu. Dibelain gimana caranya. Kalau ke babenya juga begitu. Akhirnya anak tumbuh bingung. Ya udah mau bilang apa? Ya antum gak usah bingung. Ya tugas antum cuma berbakti, bukan jadi hakim di antara hubungan mereka. Itu laki bini ada bekas, kita nggak ada bekas sama orang tua. Ya tugas kita berbakti bukan menjadi hakim untuk mereka. Ya, mau bilang apa? Khalas. Jangan masuk dalam perpecahan tersebut. Terjadi perbedaan di negeri kita karena ormas besar di negeri kita ini kan waduh Masya Allah ya udah larinya ke politik, udah bukan lagi ke agama. Kita gimana di tengah-tengah ini saat ini? Jangan bingung, kita bicara Quran dan Sunnah. Soalnya ormas ono kayaknya ngasih itu Natal bareng di tahun gitu loh. Urusan dia bukan urusan kita. Urusan kita sama Allah, lakum dinukum. Sebodoh-bodohnya orang yang menerima ini. Hapus aja ayat itu yang Allah tekankan sekali bahwa Allah telah kafirkan orang-orang Nasrani. Allah haramkan meyakini keyakinan mereka menganggap Tuhan memiliki anak. Allah turunkan ayat khusus. Lam yalid. Kok bisa ada orang Islam meng-ACC gitu loh. Wah ini kalau bukan PKI sudah gak mungkin lah. Ya, sebodoh-bodohnya orang Islam masih megang hukum lah. Nah kita gimana tadi tengah-tengah. Qurrabi Allah semastaqim. Tetap berbuat baik tapi istiqomah. Bantu teman-teman kita yang beda agama. Bantu orang-orang senegeri yang beda agama. Kita bantu. Ini Sumatera lagi masalah. Banyak non-muslim yang kena masalah. Kita bantu. Wallah kita bantu. Orang Islam kita bantu. Semua kita bantu. Tapi kalau nanti suruh mengiyakan si Mary dan si Happy gitu ya. Maaf lakum dinukum. Itu prinsip. Addu alaikum bin nawajis. Gigit hukum dengan geraham. Pandai-pandailah melihat keadaan. Beginilah ujian kita pada hari ini. Sehingga azab Allah tuh gak berhenti buat negeri ini. Ada aja. Selalu ada aja penyebabnya. Alam yang tenang, iklim yang asik. Tapi ada lagi orang-orang serakah yang membongkar habis hutan. Buat kepentingan pribadi. Membesarkan negara lain, menghancurkan negerinya sendiri. Gak nyampe, otak kita gak nyampe. Orang-orang yang rakus dengan dunia. Hubbud dunia. Yang begini karahiyatul maut, takut mati yang kayak begitu. Nah kita gak tolong ya. Tetap jaga ukhuwah di antara kita. Jangan lelah untuk saling mendoakan. Insya Allah ada waktu di mana nanti Allah akan balikan semuanya. Ya, jangan gampang terprovokasi. Taib. Iya, surat An-Nisa ayat 59 itu bukti bahwa gak bisa kita mengelak perbedaan.
Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Naam. Kata Allah gini, fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau memang nanti kalian berbeda, dan pasti berbeda lah. Ya, nggak mungkin orang nggak berbeda. Ya. Tapi jangan dibilang perbedaan itu rahmat. Ya. Jangan dikatakan rahmat. Allah ciptakan manusia su'uban wa qabailan lita'arufu. Kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Sudah pasti berbeda. Jangankan suku bangsa yang berbeda, satu rahim berenang di ketuban yang mirip, betul. Tetap aja beda. Ada kakak, ada tengah sama. Ya, khilaf dipertontonkan. Allahu Akbar. Orang tua lagi menggap-menggap. Ada yang nanya kemarin, orang tua lagi menggap-menggap, masuk ruang ICU, lagi ditalkinin. Ada kakak yang ngomongin masalah bagi waris, tahlilan dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini yang gede di loloh begini anak nih gede ajar mandiri. Anak kalau gede di loloh begitu yang dihitungin orang tua mati. Yang ditunggu waris. Dia nggak berpikir mandiri. Udahlah ya. Waris nggak bakal kemana, sudah hak. Tapi yang pasti sebelum itu ada, kita ini siapa? Karena kalau kita bukan siapa-siapa dapat waris, hilanglah manfaat waris. Tupes pak. Zaman engkongnya make. Tanahnya lebar, nafkah lahir batin dibagi ke keluarga. Manfaat Vespa buat orang tua berasa banget. Sekarang cucunya yang make mejeng mulu di mall. Ya kan? Beda loh ya. Kendaraan yang dipakai sama orang tua kita manfaatnya dahsyat dulu. Emang betul-betul buat kerja. Hari gini turun jadi waris. Beda manfaatnya. Foto mulu foto sama motor gitu. Akhirnya kerusakan yang dipertontonkan. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka faruddu ilallah wa rasulih. Kembalikan kepada Quran. Allah, Quran yang dimaksud, Rasul sunnah yang dimaksud. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan bahwa maya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasiran. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyid al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajis. Sadaqa Rasulullah. Betullah beliau orang yang Allah benarkan. Yang hidup setelahku nanti, kata Rasul, akan melihat perbedaan yang banyak. Betul terjadi. Cuma beliau nggak nakut-nakutin karena memberikan solusi. Kalau kalian berbeda, alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Karena Islam yang kubawa, Islam yang sampai Dajjal turun nanti. Islam yang kubawa, Islam yang sampai Nabi nanti harimau nete sama kambing. Saking damainya itu menjelang kiamat itu. Masya Allah. Islam yang kubawa adalah Islam yang ketika Allah jadikan kiamat sebagai akhir dari kehidupan. Yang hari ini agama, sampai kapanpun agama. La tabdila li kalimatillah. Jangan pernah rubah hukum Tuhan. Itu hukum prinsip. Ya, katakan begitu ya Muhammad. Faruddu ilallah wa rasulih. Balikin ke Allah, Quran, ke Rasul, Sunnah. Jangan hidup jauh dari Quran, jangan hidup jauh dari Sunnah. Jadi kalau orang tua yang bijak dengar ayat begini, oh berarti tugas kita bikin nih anak jadi penghafal Quran. Tugas kita bikin nih anak jadi kenal Sunnah. Karena kita nggak mungkin bisa megangin anak terus kan. Saya kadang-kadang lihat orang tua sekarang geleng pala jahat sama anak. Udah anak nggak dipersiapkan Quran dan Sunnah, makanannya nggak diperhatiin. Racun yang dimasukin, makanan sembarangan, ya Rabb subhanallah. Anak nggak dilarang matanya ke Zaiful Hadara, ke peradaban palsu yang namanya Google, ke Facebook dan lain-lain. Ini jahatnya orang tua, Allah jahat. Hancur badan anaknya, kena penyakit gara-gara makanan-makanan komposisi yang nggak jelas. Ini jahat ini orang tua. Dia mau pegangin terus nih anak, enggak. Ini anak ditegesin masalah Quran dan Sunnah. Ini jahat ini orang tua. Nggak mau pusing urusan pendidikan anak. Anak dikasih handphone, suruh hidup sama handphone. Wallah jahat ini orang tua. Jahat-jahatnya orang tua di akhir zaman salah satunya itu. Kita butuh dua anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang nggak asing dengan Quran. Anak yang soleh, anak yang nggak asing dengan Sunnah. Dan anak yang soleh,
Anak yang tahu bahwa memang hidup ini bukanlah alam maya, tapi kenyataan. Sehingga dia tahu nanti bagaimana mesti beragama dengan cara yang baik. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman sama Allah dan hari akhir, maka kalian akan balikan semua perbedaan kepada Quran dan Sunnah. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wilah. Ini lebih utama buat kalian dan tentu lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Jadi dijelasin ya, ketika kita sudah masuk Islam secara menyeluruh, jangan heran. Kalian yang total dalam agama, kalian akan tahu Nabi pernah mengatakan, Bada al-Islam gharib, fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Bada al-Islam gharib. Dimulai agama ini Islam gharib, asing. Fasayaudu kama bada'a, akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, beruntung orang yang merasa asing. Ya sekali lagi, Islam ini bermula dari keterasingan. Nabi itu sampai dicekek oleh Amwid ketika dia sujud di Ka'bah. Sampai Abu Bakar dorong ini penjahat. Ente mau bunuh orang yang mengatakan Tuhannya Allah. Ente juga bilang Allah cuma beda cara ibadah. Ini sampai sekarang. Kamu mau bilang dia Wahabi. Benci sama negeri ini. Cuma gara-gara apa? Cara ibadah kita beda. Kita sama-sama nyembah Allah. Cuma bedanya kita sama mereka. Kita nyembah Allah dengan cara Nabi. Mereka bid'ah. Sekarang karena jumlah bid'ah lebih banyak. Memfitnah orang-orang sunnah. Mirip. Mirip dengan zaman Rasul. Abu Bakar bilang, kau bunuh orang yang nyembah Allah. Kita sama-sama nyembah Allah loh. Cuma ini orang nyembah karena diperintahkan nyembah dengan cara yang masruh. Kita mau benci orang yang mengajarkan kebaikan. Cuma takut perbuatan bid'ah Anda terganggu. Sama. Ketika dibilang sama mereka, jangan kamu minta kepada kuburan. Di zaman Rasul. Jangan kau minta kepada kuburan. Buduhum. Kita tak minta illa liyuqribuna ilallahi zulfa. Cuma minta tolong sama penghuni kubur deketin saya ke Tuhan. Mirip gak? Sama, udah bukan mirip lagi, emang sama udah. Wallah sama. Sehingga makin dekat dengan dakwah Rasul, makin sama ujian kita. Makin sama. Bahkan Nabi jelaskan, kaumun min jaldatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Hati-hati, nanti fitnah kalian kuat. Ada sekelompok kaum yang warna kulitnya mirip, tampangnya sama. Bahasanya juga bahasa Arab. Sodaqah Rasulullah, bener banget Nabi. Aduh, ini kita kalau kita nggak ngedalemin kayak gini, remeng dah. Urusannya agama kurang lebih dah, udah dia kurang lebih taat, nggak bisa. Ya kan lakum dinukum waliyadin, baca tafsir yang bener. Lakum dinukum waliyadin itu buat orang kafir. Ini sama-sama orang Islam. Kalau memang mau terjadi perdebatan, ayo wajadilhum billatihi ahsan, debat dengan bahasa yang baik. Duduk mereka berdebat, kalah fitnah dari belakang. Kan kacau bener. Ini yang terjadi. Makanya udah total, belajar yang total. Jangan sampai nanggung-nanggung. Takutnya kita dibikin bingung. Ya urusan statement di sosial media tentang Kementerian Agama mau Natal bersama, udah urusan mereka. Urusan mereka. Kita nggak perlu taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil. Dan jangan memprovokasi orang untuk membenci negeri, jangan. Memang saat ini manajemennya dipimpin sama yang begini. Bocorannya apa? Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, pemimpinnya baik. Rakyatnya nggak baik, ya pemimpinnya kurang lebih. Rakyatnya tukang jarah, pemimpinnya kang jarah semua. Ya, rakyatnya suka buang sampah ke sungai, pemimpinnya bikin banjir, sama. Jangan jadi hakim buat agama orang lain. Agama ini ku anfusakum. Agama ini peruntukannya dirimu, keluargamu, baru yang lain. Jadi nasihatnya begitu. Allah nggak mungkin memberikan pemimpin yang buruk di tengah-tengah rakyat yang baik, nggak mungkin. Selama rakyat itu baik, pemimpinnya baik. Ini sudah bahasa agama. Pakemnya begitu. Jadi kita introspeksi, oh iya berarti memang kitanya juga nggak baik. Saya dari Bogor kemari, macet tadi, tetap sejam setengah kemari ya. Biasanya sejam kurang lah. Tapi lihat, subhanallah itu yang buang air mineral dari balik pintu angkot, yang
Jarab, Masya Allah, merokok di jalan kenceng, apinya ke muka. Begini kondisinya. Lampu merah sudah nggak ada makna, traffic light sudah nggak jadi bagian dari hukum jalanan. Potong sana, potong sini, ego ya. Pokoknya yang penting selamat deh, motong sana. Oh begini, pantesan di atasnya juga begini, kredit. Kita nggak mengislah diri kita. Aslih nafsa, yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Masya Allah. Taib. Jadi sudah berantakan. Kalau hukum sudah diserahkan sama bukan ahlinya. Ini macet semua. Wallahi nggak ngeliat polisi sama sekali. Kita lihat polisi cepek semua. Berkah polisi cepek rezeki pagi. Jam 6:30 udah ngatur jalanan. Polisi aslinya nggak tahu di mana. Kita suruh taat sama polisi cepek. Wallahi nggak bakal. Kita taat sama pemerintah. Polisi benar kita patuh. Polisi cepek nggak ada kita patuh. Nggak ada. Apalagi ngasih. Wallahi haram. Haram hukumnya. La tu'ata li mahlukin fi ma'syiatillah. Itu pegang prinsip. Kalau kita suplai dana, kita kasih cuma pengen kita diseberangi di jalan yang salah, buat dia kan everything about money, yang penting duit. Nyebrang ke tikungan yang salah, yang penting bayar gitu kan. Ya inilah kenyataan negeri kita seperti itu. Yang jalan di trotoar lain, ya yang jalan ini lain, yang penting selamat dulu. Begitulah kondisinya. Makanya ya jangan salahkan Tuhan kalau diujikan ujian seperti yang memang standar Anda untuk diuji gitu loh. Karena kalau Anda dipegang sama pemimpin yang seperti Umar Ibn Khattab, habis dipancung-pancungin leher orang kali. Belum levelnya begitu. Ya, ini ada satu pemimpin yang bagus, Ustaz, kita dukung. Ayo kitanya berubah. Jangan cuma ngedukung. Karena gak mungkin orang baik ini mimpin kamu. Siapa yang orang baik ini mimpin orang kayak gitu. Kitanya mesti berubah dulu. Nanti Allah akan mudahkan pemimpin yang baik insya Allah. Udah, yang ada kita doain semoga Allah berikan hidayah buat semuanya insya Allah. Ya, jangan gampang terprovokasi. Taib. Kemudian dijelaskan setelah orang Islam ini diwajibkan untuk menjadi jamaah yang satu. Alaikum bil jamaah. Kalau mereka berbeda pendapat, mereka menjadikan hakim berbentuk Quran dan Sunnah. Ya, jadi tidak dikatakan beriman kepada mereka hatta yuhaqqimuka fi masajar bainahum. Mereka belum dikatakan beriman sampai dijadikan engkau sebagai hukum ya Muhammad. Kalau hukum sudah ditegakkan, ini yang terbaik sudah. Hari gini kan enggak, sunnah kan menjadi sesuatu yang menakutkan buat mereka. Ya gimana kebenaran mau datang kalau sunnah aja enggak ditegakkan. Kita cuma dikasih sebuah tontonan tentang teknik penangkapan koruptor. Kita nggak diajak bareng-bareng mencegah korupsi. Bagaimana mencegah korupsi? Potong tangan. Selesai. Islam nggak diterapin hukum itu. Koruptor di mana-mana. Bicara nanti polisi nangkap koruptor tersebut, itu cuma tontonan-tontonan dadakan. Sosial media yang diuntungin ya IG-nya, YouTube-nya karena dipakai pulsa buat tonton itu. Kita nggak diajak untuk mencegah korupsi. Kita nggak diajak untuk mencegah perzinahan. Kita nggak diajak untuk mencegah yang namanya minum khamar. Harusnya kan kita sama-sama yuk kita jaga yuk negeri ini kita haramkan gini-gini. Nggak ada ajakan seperti itu. Ya, cuma kalau terjadi keburukan karena itu semua, lihatlah nanti ada tim yang menangkap, udah pepesan kosong udah. Kita dibikin nyaman dengan menonton teknik orang menangkap keburukan, bukan diajak mencegah keburukan tersebut. Allahu Akbar. Baik. Kemudian waqala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala. Sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang firman Allah tadi, yauma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh. Di akhirat saja perbedaannya akan nampak. Akan ada hari di mana wajah-wajah yang putih berseri pun ada wajah-wajah hitam yang muram. Ya, tabyadu wujuh ahli sunnah wali ikhtilaf wa tasawwadu wujuhun ahli bidah wal ikhtilaf. Wajah ahli sunnah itu dan ahli persatuan menjadi putih berseri. Sedangkan wajah ahli bid'ah, ahli perpecahan menjadi hitam muram. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi
ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 59 tadi, fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalaupun seandainya kalian terjebak dalam perbedaan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Quran. Balikin ke Allah dan Quran, balikin. Karena nanti di akhirat akan beda muka orang yang beriman dengan muka ahlul bid'ah. Beliau mengatakan bahwa tabyaddu wujuh ahli sunnah. Muka yang putih berseri itu mukanya ahli sunnah. Wal-iktilaf, yakni orang-orang yang betul-betul ahli persatuan. Begitu pula kebalikannya wa taswadu wujuh, yang muram hitam legam itu mukanya orang-orang ahlul bid'ah dan ahli perpecahan. Sebenarnya belum sampai kiamat juga bisa kita lihat ya, bagaimana bencinya mereka dengan sunnah itu, diprovokasi mereka untuk itu. Allahu Akbar ya, kalau kita dengar info yang sebenarnya tentang pembubaran kajian ini, kajian itu, innalillah, segitunya mereka benci dengan dakwah sunnah. Ya kenapa? Karena pendaringan bid'ah mereka ini terganggu oleh dakwah sunnah. Mereka terbiasa beragama dengan dongeng-dongeng. Ya, kiai bisa terbang. Bahkan bukan cuma Rasul yang ke Sidratul Muntaha, ya. Bahkan ada seorang ustadz mengaku dia juga Isra Mi'raj katanya. Allah. Belum lagi si Gubran in the Gang itu, si Makoli itu. Oh, DJ jadi panduan ini. Nah, di negeri kita ini ajib benar-benar ya. Enggak tahu dan netizennya enggak paham. Memang provokatornya dahsyat lah intinya ya. Masya Allah. Yang begini-begini dimudahkan, enggak ada di band-band nih IG-nya, enggak ada. Jadi cari followers sebanyak mungkin buat nonton. Belum lagi supply penyemangat netizen-netizen insyaallah. Kita enggak, kita ditakutin. Sampai detik ini udah masuk 3 bulan. Saya enggak bisa live IG kan. Bahkan enggak ada live IG Ustaz Subhan kan, diganti di live.usb. Jadi kan usb.bawazir. Enggak bisa tayang. Ketakutan, teramat sangat mereka dengan dakwah ini. Padahal kita mengajak masyarakat bersatu, mendoakan pemimpin, jangan terprovokasi. Wah, kebingungan. Ahlul mafsadah kebingungan. Orang-orang yang biasa bawa kerusakan bingung. Apalagi nih, kalau bisa lepasin nanti nih habis Desember supaya si Mei dan si Epi gak ada masalah gitu loh. Kita kan terus mendakwain tentang haramnya mengucapkan ritual agama lain gitu ya. Sampai selesai dulu dan nanti Januari baru buka. Segitunya takut mereka. Subhanallah. Ya kalau memang begitu kenyataannya ya sudah, fantasi resah. Jangan heran kalau banyak bala dan azab yang turun di negeri kita. Kalau sudah begitu banyak-banyak istighfar lah kita. Untuk bisa tolak bala. Banyak sedekah. Karena kita nggak bisa menghindari bencana alam. Ya. Taib. Kemudian firman Allah di surat Al-Imran ayat 100 hingga 103 agak panjang. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, ayat ini mengatakan, ayat ini mengkhususkan diri untuk orang beriman. Jadi kalau enggak beriman agak susah, karena ini ada iman yang dibutuhkan dalam bahasan ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti segolongan dari orang-orang yang diberi kitab, yaruddukum ba'da imanikum, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Ya, ayat ini jelas banget. Jika kalian mengikuti segolongan dari orang-orang yang diberi kitab,
Yaitu Taurat, Injil, Zabur, Quran itu sendiri diberikan kitab. Niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Ya, kalau kalian ikut cara mereka, ormas mereka, kalian akan seperti kalian sebelum kalian masuk Islam. Ya, kata ormas ini, pokoknya walaupun Quran bilang Ramadan nanti lihat bulan, enggak, kita enggak begitu. Quran bilang, ya, faman syahida minkumus syahar falyasumhu. Ayat bukan? Barang siapa menyaksikan bulan, puasalah. Berarti ru'yatul hilal. Oh enggak, kalau kami enggak bisa. Kami dihitung. Tapi Quran bilang, lihat bulan. Ya itu kan Quran, kita kan beda. Tuh. Ajib gak? Ajib, Masya Allah. Yang satu ya lebih unik lagi. Iya benar, kita ru'yatul hilal. Nah, betul sekali. Tapi ini ijtihad kita, bukan ijtihad, ini ayat syariat. Yang suruh melihat bulan itu Tuhan yang punya Ramadan. Wa in ghamma alaikum fa'akbiru sa'ban salasin. Diberikan solusi, kalau nanti ternyata tidak nampak itu bintang, hitunglah. Sempurnakan Sa'ban 30. Sebenarnya itu kan cara-cara Islami. Makanya dibilang, orang yang beriman. Kenapa bilang orang beriman? Karena yang ngomong ini Rasul, orang udah gak kelihatan. Butuh iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul gitu kan. Anda kalau nggak beriman agak susah. Takutnya Anda pakai bahasa firqah. Antum Ramadan kapan? Ntar ru'yatul hilal dulu. Wih, antum NU ya? Gitu katanya. Antum lebaran duluan. Wah, Muhammadiyah. Begitu bahasanya. Di kita nih, waduh. Digiring orang suruh paham kalau agama itu ormas. Akhirnya ketika banyak orang yakin agama itu ormas, dengan gampangnya timbul ormas-ormas baru selama punya masa. Ya, awalnya pengajian kecil, lama-lama gede, masanya banyak. Lawang pandai kata ahli kalam ketika mengajak ke firqah mereka. Suruh lihat jumlah bukan lihat kualitas. Itu yang terjadi sekarang. Sampai kalau perlu dakwah sunnahnya dijadikan firqah. Itu salafi bukan? Itu bukan salaf nih, begitu bahasanya. Ini orang. Ya, kenapa sih mesti pakai bahasa begitu? Ya otomatis kalau Anda beragama dengan mencontoh Nabi, mencontoh para sahabat, ya Anda pasti salafi. Tapi bukan berarti firqah. Karena salaf itu orang-orang terdahulu mengikutnya salafi, kan begitu. Ente mau NU, mau Muhammadiyah, mau apa Alirsad dan lain sebagainya, wallahi. Apapun atas dasar agama antum ini, kalau Anda meniru Nabi, Anda itu salafi otomatis. Ya, karena makna salafi itu orang yang mengikuti orang-orang terdahulu, para salafus saleh. Tapi jangan dijadikan firqah. Ya, di kita ini, waduh, jadi firqah. Firqah ada NU, Muhammadiyah, ada Persis, ada ini, ada itu. Bahkan dilegalkan bikin kelompok dengan jumlah yang disyaratkan. Ya, kalau jumlah sekian boleh. Ini kan jadi itu Belanda jahat itu begitu. Kita dibikin terpecah-pecah itu. Nanti tiap kelompok kullu hizbin bima ladaihi farihu. Setiap kelompok dibikin bangga dengan metode agama masing-masing. Ya, kami yang ru'yatul hilal pasti 23. Kami yang hisab pasti 11. Kami yang ini akhirnya agama makin jauh dari hati manusia. Dakwah sunnah ini giring kita jangan dibikin bingung. Alaikum bisunnati. Balik ke sunnahku kata Nabi. Jangan dibikin bingung. Ya, jadi kebingungan akan ditimbulkan terus setiap tahun. Ya, tahun ini kita dibingungin lagi dengan cara beragama merayakan ritual agama lain bersama. Itu fitnah. Enggak tahu tahun yang akan datang apalagi kita enggak tahu. Ya, itulah yang terjadi. Masya Allah. Baik, ini akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Ya, ayat mengatakan itu. Ini. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau kalian ikut-ikutan, kalian akan balik ke agama kalian yang dulu. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatillah. Jelas banget. Gimana sih Anda bisa kafir? Ada Quran di antara kalian. Apa sih yang kalian lebih duluin? Apa ada ART ormas ketimbang ayat gitu loh.
takfurun, bagaimana kamu bisa ingkar dengan syariat? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Sementara kamu baca ayat Allah. Ada kan? Dari paman syahida minkum usar wal yasumhu. Ayat bukan? Ayat. Kok bisa Anda ingkar? Yang bilang, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna lakum dinukum. Kan ayat yang bilang. Lam yalid. Kan ayat. Ayat bilang Allah nggak melahirkan dan nggak dilahirkan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kok bisa terinspirasi gitu loh. Buat merayakan ritual agama lain bersama-sama. Innalillah. Ini ayat masuk. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Kamu bisa kafir setelah ada Quran di antara kalian, ayat juga dibacakan sama kalian. Wa fikum rasulullah. Ada rasul di antara kalian, sunnah juga sudah sampai sama kalian kan. Di zaman Nabi juga ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Nabi melindungi mereka, apa yang dibikin ada dua kafir. Kafir zimni, kafir harbi. Kalau kafir harbi, ya itu kafir yang wajib dibunuh di medan tempur. Kalau kafir zimni, kafir yang dilindungi sama Rasul. Cuma mereka bayar pajak. Karena tinggal di negeri ini. Dan terlindungi mereka, nggak boleh disakitin. Lihat bahasa Nabi. Lakum dinukum. Walaupun Nabi sebagai Rasul, kita nggak maksa. Agama la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Jangan iseng sama gereja orang. Jangan iseng sama kuil orang. Jangan iseng, khalas. Lakum dinukum waliyadin. Agama begitu. Dan aman, orang kafir di negeri yang mayoritas Islam aman. Tapi lihat, Islam yang minoritas di negeri kafir nggak ada yang aman. Ya, nggak ada yang aman. Ada komplek non Muslim di daerah Jakarta Barat. Untuk bikin masjid di komplek, penentangannya kuat. Wallahi kuat. Tapi kalau komplek orang Islam semua, ada mereka izin untuk mengadakan ritual bakti. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kum dinukum. Orang Islam gak pernah tahu, gak pernah takut sama yang namanya keburukan dibikin. Karena kita megang syariat. Kita gak memprovokasi buat ngebakar pabrik rokok. Ya silakan aja kalau mau rokok. Urusan situ. Cuma dalam agama kita dijelasin. Menjaga paru-paru itu wajib. Karena itu nikmat yang Allah kasih sama kita. Tolong jangan sampai kita meracuni badan kita sendiri. Terus aja ente bikin kita jelasin orang haram ya, itu ngerusak. Emang orang-orang perokok itu kesannya kayak punya banyak cincin, tapi kan di paru-paru, cincinnya di jantung dia betul. Tolong jangan ikut-ikutan. Sebaiknya jangan. Ayo antara dakwah dengan kenyataan yang buruk. Ya, biar kita bergandengan nih, nanti ilmu yang akan menyelesaikan semua. Bukan memprovokasi orang, hancurkan itu, bakar, jangan gitu ya. Enggak sportif dalam agama, enggak boleh begitu. Kita dakwahkan dengan bahasa yang baik. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka barang siapa yang berpegang teguh di jalan yang lurus, maka dia telah diberikan hidayah pada jalan yang benar. Wa may ya'tasim billah, maka dengan kondisi yang seperti itu, siapapun yang ya'tasim billah, memegang ikatan yang kuat di dalam syariat agama, faqad hudiya, maka dialah yang dibilang orang yang dapat hidayah. Gitulah. Ila sirati mustaqim, kepada jalan yang benar. Jadi ini juga boleh digarisbawahi ya, surat Al-Imran ayat 102-nya ini. Allah ayat 101-nya Allah mengatakan bahwa siratil mustaqim, jalan yang lurus yang kita ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ini masuk. Jalan yang lurus yang Anda minta adalah jalan yang memang Allah ikat Anda di atas kebenaran pada jalan tersebut. Ketika banyak orang berbeda, berpecah belah, Anda nggak terprovokasi buat ngikut mereka. Ya masing-masing lah. Kita nggak pengen
saling menghujat. Kita cuma pengen punya solusi dengan ilmu, belajar. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maknanya takutlah kalian kepada Allah. Dengan takut yang benar, dengan ketakwaan yang benar. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat nanti di atas bid'ah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena orang Islam gak mungkin berbuat bid'ah. Hati-hati loh. Allah bilang jangan sampai kamu mati. Dan kamu gak tahu kapan mati itu mendatangi kamu. Jangan kamu mati dalam kondisi kecuali Islam. Karena bid'ah itu bukan Islam. Tugas kita belajar. Supaya tetap megang hukum. Addu alaikum bin nawajiz. Gigit hukum dengan geraham. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Oleh karena itu ikatlah diri kalian, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah yang dimaksud agama yang dibawa sama Nabi. Dan janganlah bercerai-berai. Oleh karena itu lihat, pelajari agama yang pernah dibawa sama Rasul. Yang 14 abad yang lalu agama, sampai kiamat pun agama. Pelajari, tolong masing-masing kita punya perpustakaan kecil di rumah. Koleksi itu buku tentang bagaimana i'tisam billah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Karena setiap tahun selalu ada provokator-provokator di negeri kita ini yang membuat kebingungan. Selalu ada ulama-ulama ciptaan baru yang mengacak-ngacak ukhuwah kita. Dan selalu ada orang-orang yang siap dibayar untuk mengikuti ulama su' tersebut. Ya, orang yang normal sih udah gak bakalan nerima. Ya, kecuali yang gak normal sudah. Bisa meyakini ini orang gangguan jiwa jadi ulama gitu ya. Allahu Akbar ya. Tadi kita pikir cuma urusan masih zaman judi buntut dulu ya, orang gila ditanya. Sekarang lama lah. Sekarang agama orang gila yang ditanya, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngeri bener ya, kebayang kalau kita tuh gak berilmu, kebayang di situ tuh. Tayyib, Masya Allah. Kemudian ketika Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ini tali Allah yang dimaksud Quran, Islam dan Rasulullah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Yang dimaksud cerai-berai adalah kelompok-kelompok baru yang masing-masing berijtihad untuk kepentingan ADART partai dan kelompoknya. Dia nggak pengen kalau agama ini mencuat menghilangkan kelompok yang dia miliki. Agama yang mesti ngikut mereka, bukan dia ngikut agama. Ada Allah berfirman di surat Al-Imran 103 hingga 105-nya itu. Kelanjutannya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu. Jadi kalau dari ayat 101 sampai ayat 105-nya itu nyambung tuh bahasannya. Kondisinya mirip dengan kondisi kita sekarang. Ketika Allah berfirman, ya kata Allah, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dulu berpecah belah. Ya Muhammad ingat, kalian itu kan bersuku-suku di Arab kan, bersatu kalian di atas nama agama ini. Ya udah nggak ada perbedaan di antara kalian. Nikmat. Itu kenapa nggak dipertahanin? Kenapa kita jadi lupa? Kita di negeri kita juga dulu bersuku-suku kan. Belanda bikin Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong ini, Yong itu dibikin kita. Berfirqah. Ada yang mengikrarkan diri persatuan Indonesia.
Ulama-ulama mengikat kita dengan Pancasila. Kalau memang kalian mau lihat conclusion Quran, lihat Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang Esa ya cuma Allah. Kalian mesti pegang tauhid ini. Agama ini adalah agama negeri ini. Betul-betul Masya Allah. Sehingga yang terjadi akhirnya kita bisa merdeka karena kita bersatu. Sumpah Pemuda di mana-mana. Tanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sampai segitunya gitu dulu, kompak gitu. Belanda geleng pala. Nggak bisa mereka tenang tinggal di negeri yang seperti ini. Kemarinya dibangkitin lagi tuh cara-cara Belanda. Ketika orang sudah mulai mindsetnya adalah materi. Uang, hubud dunia. Terlalu cinta dunia sampai lupa kita pernah jadi bangsa yang hebat. Nah ayat mengatakan begitu. Ya, bangsa Arab digituin. Apakah kalian lupa ketika Allah dulu allafa baina qulubikum, Allah satukan kalian. Fasbahtum min nikmatin ikhwana. Dan kamu merasakan nikmatnya setiap hari itu ini persaudaraan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ya, sementara kalian dulu kan memang dalam tempat yang Masya Allah. Yang betul-betul di tepi jurang neraka. Allah selamatkan kalian darinya. Ya, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah yang buruk. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok, enggak usah semua. Enggak usah semua jadi ustaz aja jadi ustaz. Ini bukan pekerjaan, ini kewajiban. Ya, enggak usah semua. Allah hanya mengatakan wal takum minkum ummatu yaduna ilal wal takum minkum, sebagian aja. Cukup satu ustaz dengan 100 orang yang mendengar. Jangan 100 orang suruh ustaz satu ngedengerin dia. Sekarang kondisinya begitu. Ulama di demo oleh ratusan orang. Ulama satu suruh dengerin 100 orang ngomong yang gak jelas omongannya. Kalau dulu satu orang ulama didengerin oleh 100 orang. Sekarang udah kebalik. Mau gak mau kita disuruh diam. Ya memang ada dalil nanti diam itu emas. Ya, tapi kalau memang pada akhirnya dakwah gak sampai ya alam takun ardullahi wasiyah fatuhajjiru fiha. Terpaksa kita hijrah. Kayak orang-orang di mana di Sudan ini. Ya. Sebagian pada hijrah, nggak kuat deh. Ya, boleh hijrah untuk mempertahankan agama. Dari zaman Nabi sunnah, bukan melawan. Sunnah, bukan melawan, tapi hijrah. Ya, Nabi hijrah ke Madinah. Dulu orang Islam hijrah ke Habasa. Sunnah. Alhamdulillah banyak ahlu hadis nih yang pada hijrah. Sampai ke Sumatera pada pindah mereka. Berlayar mereka melalui lautan samudra yang luas. Pindah dari negeri mereka yang di dalamnya adalah orang-orang Khawarij. Orang Islam juga cuma Khawarij. Orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat bantu untuk menaklukkan dunia. Orang-orang Khawarij, orang-orang kilabun nar, anjing-anjing neraka. Di negeri kita ada yang mirip kayak gitu. Mengatasnamakan agama untuk merusak agama. Ketika sudah ada di posisi menjadi menteri ini, menteri itu, lihat. Masuklah subhat-subhat di kalangan mereka. Enggak tanggung-tanggung, bahkan dibikin sekolahnya. Yang menimbulkan generasi ustadz yang berbeda dengan paham yang enggak sama. Dan itu banyak, sudah mulai banyak. Ya. Jadi bukannya mereka bertobat dari keburukan, malah mencetak keburukan yang banyak buat mensupport keburukan mereka. Jadi sudah bukan Islami sudah. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah sebagian di antara kalian ini ada yang mengajak kepada kebaikan, mencegah pada keburukan. Wa ulaika humul muflihun, dialah orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Oleh karena itu, sampai kapanpun dimanapun, janganlah kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai. Jangan, udah. Pokoknya perpecahan itu buruk. Kalau kita nggak bisa mengusahakan persatuan, jangan berhenti berdoa. Ya Allah, kuatkanlah ukhuwah kebangsaan di negeri ini, Allah. Jangan sampai terprovokasi oleh segelintir orang yang menginginkan kerusakan untuk kepentingan pribadi, Allah. Sehingga kalau nanti ribut, rancu, ya Sumatera bakal menjadi negeri sendiri. Jawa bakal jadi negeri sendiri. Sumatera semua bakal begitu. Terpecah belah sudah. Ya, ada persemakmuran nantinya. Digiring supaya ke sana kita. Tujuannya apa? Supaya orang-orang mafia-mafianya ini bebas untuk berdialog dengan
negara-negara tersebut nanti dengan kebijakan yang berbeda. Padahal kita sudah diikat dengan ikatan yang betul dengan tali bangsa Nusantara. Harusnya benar kayak gitu. Ya Allah. Nah. Taib, jelas. Jadi wa'tasibu bihablillah jami'an ini yang dimaksud adalah Allah melarang perbuatan menimbulkan yang meniru umat-umat terdahulu yang berpecah belah. Ayat menekankan begitu karena amar wa'tasimu. Ikat dirimu dengan ikatan yang kuat. Jangan berbeda kalian. Sampai dikatakan dalam ayat lain wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Jangan kamu kayak orang-orang dulu tuh. Datang Nabi Muhammad malah pecah belah. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Udah tinggal nyontoh, ini kan ayat. Tinggal nurut, ini kan hadis. Wala tabtadi'u, jangan bikin yang baru, itu namanya bid'ah. Ini Quran, ini sunnah. Ittabi'u, ikutin. Wala tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah, jangan bikin yang baru, malah diprovokasi. Tapi bid'ahnya hasanah loh. Allahu Akbar ya. Bener deh. Kita nih yang mendakwakan gini, kadang ngebatin sampai capek. Bener meninggal tuh paling enak solusi meninggal udah. Paling enak deh. Karena Nabi bilang mustarih. Ini yang meninggal nih orang baik yang diistirahatin dari penata dunia. Asan meninggal udah damai udah. Yang kita takutin ternyata kita butuhin. Pegel. Bilangin udah, nasihatin udah, diisen. Udah dibilang ibu, perempuan tuh di rumah, waqarna fi buyutikunna, fitrah perempuan di rumah. Bukan gak boleh keluar, silakan keluar tapi jangan sampai lebih lama ketimbang di rumah. Sengaja lari, mulu lari Masya Allah. Ada aja lari gak cukup, nge-gym gak cukup, padel, sampai sore. Anak cerecetan dipegang sama mbak. Suaminya suruh nikah sama mbak bu, selesai gitu loh. Ibu puas ngapain aja di luar. Innalillah. Nggak kontrol yang dimakan sama anak, nggak dikontrol yang ditonton sama anak. Ya Rob jahat bu, demi Allah jahat itu bu. Kesian generasi berikutnya. Mereka nggak terdidik seperti kita, didikan orang tua yang baik gitu loh. Orang dulu bilang, urusan anak jangan kedip. Kita butuh doa mereka. Doa anak yang gede dengan ayat, dengan sunnah, makanan yang halal, tidak syubhat apalagi haram. Anak yang sampai tua bangka begini, nempel di Ka'bah. Rabbighfirli wali walidayya. Anak yang sudah tua bangka tetap bangun malam. Rabbighfirli wali walidayya. Nah kalau anak kita nggak dididik bener, ya Rabb subhanallah, meninggal belum udah bagi waris. Sedih saya kemarin ngeliat, ya Allah tega sekali kalian. Tega kalian sama orang tua. Masya Allah. Masa yang ngomongin waris. Innalillah. Lebih lucu lagi ngomongin tahlil. Ribut masalah tahlilan. Orang tua lagi di UGD emang gak. Jahat kalian betul-betul. Gak ngerti cara hidup kalian. Demi Allah, kurang muhasabah diri. Ngelihat Ka'bah itu gak membuat kalian baik. 5 waktu gak membuat kalian mulia. Sangat disayangkan sekali. Ya, ini penting loh kita di kondisi yang seperti ini. Karena kalau tidak ya Rob, kita masih bisa tergolong bercahaya walaupun dalam lumpur. Masih bisa asal tetap menjadi berlian, jadi mutiara kita ya. Masya Allah. Baik. Surat Al-Imran ayat 105-106-nya panjang. Jadi kalau kita lihat sampai 106 itu dalil. Wa ulaika lahum adzabun azim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Naam. Endingnya ini yang enggak mengenakan. Wa ulaika lahum adzabun azim. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan mereka itulah orang yang mendapat azab yang berat kata Allah. Ya, arti orang yang berbeda. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Hari di mana wajah berseri, wajah pun muram. Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Ini dimaksud. Adapun orang yang mukanya murung,
kusam tadi itu orang yang kufur setelah dia beriman. Fadzukul adzab bima kuntum. Maka rasakan azab Allah atas kekufuran yang kalian lakukan. Mudah-mudahan kita nggak tergolong ya. Allah jaga kita insya Allah. Jangan terprovokasi oleh sosial media. Ayo buat gerakan kurangi sosial media. Ya, kurangin. Kita matiin handphone 2 hari ahsan. Nggak mati kita insya Allah. Ya nggak mati kita. Kita pengen lihat ya, kalau kompak orang Islam bisa kayak gitu. Haramkan antara kita dengan anak itu ada handphone. Haramin. Biar mereka melihat wajah kita. Biar mereka tahu ada pemandangan paling indah di muka bumi menatap wajah orang tuanya. Ayo bikin gerakan seperti itu. Allah muliakan kita insya Allah. Wallahu a'lam. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Dari ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan. Ya nanti kalau mau melanjutkan kajian yang online atau mau yang live, insya Allah nanti jam 11 kurang seperempat kita ada kegiatan di Musola Darul Muqarrabin di Jalan Mawar 3 di Durian Sawit. Atau mau online silakan kita live online nanti insya Allah. Fadhal, ada yang mau ditanyakan yang dibahas tadi? Ustaz izin mempertanyakan. Silakan, mangga baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kajian yang bukan aliran sunnah? Apa itu salah satu Islam yang terbagi-bagi seperti yang Ustaz bilang tadi, kalau Islam akan terpecah menjadi 73 golongan? Aywa, naam sahih. Ya, kalau sudah ada kajian di dalamnya sudah tidak pakai bahasa wal takum minkum ummatu yaduna ilal khair, lebih kepada pekerjaan dakwah, guru-gurunya itu memang kerjaannya yang ngajar ya. Nggak nutup kemungkinan akan menjadi pemahaman yang salah. Karena yang namanya ngajar ini bukannya pekerjaan tapi kewajiban. Sering-seringlah membuka bagaimana kondisi dakwah Islam di negeri-negeri yang sudah maju. Ustadznya itu yang ngajar tapi dia kerja dulu. Di luar kerjaan dia ngajar. Kalau sampai dia ada kerjaan, saya minta maaf saya belum bisa ngajar kan saya ada kerjaan. Begitu bahasanya. Kan saya pernah bilang, saya bertenda ke markas Albani di Yordan itu. Di sana kajian pagi siang tidak ada. Pada asar maghrib ada. Karena ulamanya itu ada yang ngojol bawa mobil, ulamanya ada yang bawa karung di pasar jadi kuli, ada yang jadi tukang bangunan, ada yang reparasi jam. Nanti pada asar mereka sudah ganti uniform, buka majlis, istrinya anaknya dipanggil kita belajar. Saya dengar kayak gitu dan ngelihat langsung kayak begitu, oh kayak disuruh wudhu pakai air kobokan nasi padang. Gimana di negeri kita ini? Ya, sampai ngajar dijadikan pekerjaan. Itu muskil. Sebaik-baik kerjaan di akhir zaman nanti kata Rasul, tijaroh dan fallah. Berdagang dan bertani. Ini yang gak akan pernah kena goncangan fitnah ekonomi dunia. Bertani. Atau kita berdagang, bermuamal dengan cara yang halal. Kenapa? Karena itu bukan tujuan hidup, cuma survive dalam hidup. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi, jemaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan Pak Ustadz, HP itu harus jauh dari kita. Ketika kita ada bisnis sedikit, bagaimana caranya untuk menjauhi HP sementara kita mendapatkan rezeki dari situ? Nah, hukumnya bagaimana? Bagaimana cara menguranginya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjauhi itu bukan mengantipati, Bu. Ya, sekarang kalau dikatakan HP ini haram, abis ini nggak ada ojol, Bu. Yang HP-nya online terus. Ya kembalikan, yang saya maksud kembalikan handphone itu pada peruntukannya. Kalau memang buat bisnis, bisa gak fokus buat bisnis?
Saya juga pakai handphone, bukan enggak? Karena saya pikir nggak mungkin banyak orang mau datang kemari dengan kondisi tempat yang pas-pasan. Saya akan provokasi mereka untuk online dari rumah masing-masing. Ya, karena tadi yang nonton itu ribuan yang nonton. Ya, sementara yang hadir kan nggak nyampe ribuan. Ini berarti manfaat handphone jelas. Yang saya maksudkan, ya ini manfaatkan handphone seperti peruntukannya, Bu. Karena hari ini sudah nggak sesuai, Bu. Karena yang TikTokan lain, Bu, ya, yang nonton konten nggak bermanfaat lain lagi, Bu. Belum lagi yang kerjaannya menghujat secara ghostingan, ya. Karena kan hari gini kan jarang orang-orang yang punya jiwa gentle, yang ngehujat dari balik dinding. Udah gitu pakai IG lagi, pakai ini. Netizennya banyak tadi. Bebas mereka pakai akun-akun bodong dan palsu itu ya. Allah. Nah. Khalas. Ya, semoga manfaat insya Allah yang disampaikan. Ya, jaga upah di antara kita, tetap semangat belajar. Allah muliakan kita dengan ilmu nanti insya Allah ya. Dan jaga ukhuwah, saling mendoakanlah. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan negeri kita ini, doakan saudara kita di Sumatera ini. Tsunami yang berikutnya lebih fatal ketimbang sebelumnya ini. Karena 4 kampung hilang begitu saja. Korban apa? Mafia-mafia kayu yang subhanallah ya. Jahat mereka. Semoga diberi hidayah insya Allah. Wallahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.